Ya, kita akan langsung mendiskusikan hal ini bersama dengan narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Ibu Herawati Sudoyo. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Sehat ya, Bu? Syukur alhamdulillah. Diberi Alhamdulillah. kesehatan. Alhamdulillah. Ini nanti juga kita akan terhubung bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Tapi nanti kami masih terus menghubungi. Semoga ini juga bisa segera bergabung bersama kami dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Tapi saya mau ke Bu Herawati dulu. Bu Herawati, ini kan sudah terdeteksi ya mutasi virus corona di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Ada penemuan yang mengatakan bahwa mutasi virus corona ini 10 kali lebih menularkan. Betul atau tidak, Bu, informasi ini? Informasi itu saya kira seperti itulah ya. Jadi D614G ini memang menyebabkan infeksi yang jauh lebih, atau dia itu lebih menular lah. Dari istilah kita itu infeksius. Tapi jangan salah, jadi saya ingin mengoreksi beberapa media yang menyatakan bahwa virus ini ganas. Ganas itu kan berarti menyebabkan kematian. Justru sebaliknya, sampai saat ini mutasi virus ini gejalanya ringan. Tetapi dia penyebarannya cukup besar gitu. Oh, untuk tingkat kematiannya, Bu? Dia jauh lebih, dia rendah. Jadi dia menyebar tapi ringan. Baik, Bu Herawati, kalau melihat ini kan sudah ada mutasi di beberapa negara, Indonesia juga termasuk, kemudian Malaysia, Filipina, India, bahkan di Eropa banyak sekali yang bermutasi. Apa yang menjadi faktor virus COVID ini bisa bermutasi? Semua virus ya, tidak usah COVID, itu pada dasarnya memang akan ada mutasi. Dan mutasi sebenarnya tergantung dari keadaannya. Seperti kita ketahui bahwa kalau dibaca-baca ya, dan kemudian juga didengar gitu bahwa virus ini asalnya dari Eropa. Nah, apakah lingkungan yang menyebabkan atau justru inangnya, inang itu berarti manusianya, itu adalah sesuatu yang memang kita harus pelajari. Kita tahu bahwa sampai saat ini peneliti itu semua masih belajar. Nah, itu asumsi kita bahwa kalau misalnya dia bermutasi dan itu cukup banyak kemudian menyebar, itu adalah jangan-jangan merupakan ininya dia, bahwa virus itu pada dasarnya pokoknya yang dia tuju adalah transmisi. Jadi di mana dia dapat mempertahankan kehidupannya. Gitu. Nah, transmisi itu ternyata dengan mengubah D menjadi G itu menyebabkan transmissible. Jadi dia tuh jauh lebih banyak menyebar gitu. Nah, kalau untuk faktor tadi menanggapi melanjutkan pertanyaan rekan saya Kamarati, ada tidak sih, Bu, faktor menyebabkan mutasi virus corona ini berdasarkan iklim atau cuaca di masing-masing negara yang berbeda begitu? Saya kira itu sesuatu yang kita bisa lakukan atau bisa teliti bersama ya, seluruh dunia. Jadi kita bisa melihat sebenarnya apa sih penyebabnya yang pasti dari perubahan tersebut. Itu sangat menarik sebenarnya. Dari ini semua yang kita bicarakan sekarang itu sebenarnya adalah baru tercetus karena ada beberapa laporan. Dan juga karena ada publikasi dari satu kelompok peneliti yang memang benar-benar meneliti di tingkat pasien maupun di tingkat laboratorium. Dan dia bisa melihat itu bagaimana perbedaan antara kedua atau persamaan dari keduanya. Nah, kemudian tadi kan misalnya Malaysia melaporkan, kemudian juga satu lagi Filipina melaporkan. Di Indonesia itu sebenarnya sudah lama ada satu dari yang secara formal sudah disubmit ke DIS8 ya, yaitu suatu badan yang memang mengumpulkan semua data-data dari SARS-CoV-2 ini. Jadi data yang sudah diberikan oleh Indonesia, sudah berapa banyak virus corona yang bermutasi di sini? Nah, saya tidak mau melaporkan hal-hal yang belum dilaporkan teman-teman.
teman-teman dari lembaga lain. Tetapi yang akan saya share di sini adalah memang yang sudah di submit ke G8 dan kemudian juga masuk di dalam pohon keluarga ya. Jadi mau dilihat kekerabatannya itu. Ya. Dan itu terjadinya bulan Juli udah. Sebelumnya juga sebenarnya udah pada waktu teman-teman kita dari ITB UNER itu melaporkan temuan mereka. Oke, Bu Herawati, saya ingin sedikit saja menanyakan tadi ada berapa faktor ya untuk mutasi dari virus corona ini. Salah satu adalah faktor lingkungan, iklim dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dari segi misalnya protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat itu juga berpeluang tidak sih, Bu Herawati? Nah, menurut saya kita itu tetap saja harus melakukan tes yang massal, tes yang menyeluruh sekali. Karena kan sifat dari mutasi yang terjadi ini dia transmissible, jadi dia sangat infeksius. Sangat, maksudnya itu dia dapat menginfeksi orang walaupun gejalanya ringan ya. Jadi makin banyak nantinya jumlah yang terinfeksi. Dan satu-satunya jalan buat kita itu apa untuk mengetahui tentang hal itu? Ya tes yang banyak. Testing yang masif begitu ya. Ya kan, kemudian juga karena kita tahu bahwa ini transmissible, bahwa ini infeksius. Ya kita harus berjaga-jaga dan waspada. Orang kan sekarang lalai dengan protokol kesehatan itu, Bu Herawati ya. Iya. Baik, kita tangkap poinnya, Bu. Saya mau ke Pak Imam. Pak Imam sudah bergabung bersama kami? Ya, sudah. Ya, Pak Imam, protokol kesehatan menjadi salah satu poin kemudian bisa berpotensi menularkan mutasi virus corona. Bagaimana karakteristik masyarakat Indonesia saat ini? Ya, yang saya lihat ya, memang dari sudut informasi itu ada yang tidak konsisten sehingga menimbulkan kebingungan. Tapi pada saat yang sama juga ada counter informasi. Sekarang ini kan era sosial media ya, semua orang bisa berbicara sehingga akhirnya kesatuan untuk berhati-hati ya dari sudut informasi itu tidak selalu sejalan. Ada yang menganggap enteng. Nah, memang ini menjadi salah satu masalah bagaimana pemahaman ya untuk menunjukkan keseriusan itu betul-betul harus ditekankan, digalakkan. Nah, tetapi itu baru satu unsur. Unsur berikutnya adalah agar masyarakat itu paham ya, disosialisasikan ya, semua elemen itu harus ikut bergerak, tidak hanya sentralistik, tidak hanya terpusat, tetapi seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, opinion leader yang ada di tingkat komunitas juga harus bergerak. Nah, ini dari sudut sosialisasi. Nah, tentu untuk bisa orang itu misalnya memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan sebagainya, itu memerlukan pendukung. Ya, bagaimana orang akan bisa memakai masker kalau dia tidak punya? Bagaimana kalau orang akan cuci tangan dengan pakai sabun kalau tempat cuci tangannya dan sabunnya tidak tersedia? Jadi perlu ada sebuah gerakan masif ya. Kalau memang kita ingin minta masyarakat cuci tangan secara lebih rutin, lebih sering dengan sabun, ya tentu harus ada gerakan penyediaan fasilitas cuci tangan dan sabunnya. Paling tidak itu di tempat-tempat kerumunan, di pasar, di mal, di kantor-kantor, itu tempat cuci tangan itu harusnya masif diadakan. Nah, itu banyak hal-hal seperti itu. Nah, baru terus kemudian ada pasukan-pasukan, panitia-panitia yang menjadi contoh bagaimana protokol kesehatan itu dilakukan, dan juga sekaligus menjadi orang yang menghimbau, mendorong, memberikan teguran dan sebagainya. Itu harus dibangun di setiap tempat. Jadi tidak bisa itu hanya mengandalkan petugas-petugas ya yang kehadirannya juga tidak rutin. Jadi harus ada ya.
Pak Imam, kalau melihat kan ini kabarnya mutasi COVID-19 ini bisa 10 kali lipat lebih cepat menyebarnya atau super spreader begitu ya. Berarti harus ada langkah yang lebih ketat lagi, lebih masif lagi. Melihat kebijakan pemerintah justru semakin lama nampaknya semakin agak dilonggarkan begitu, Pak Imam. Tapi kita tahan dulu ya, kita punya informasi dan juga waktunya lagi. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.